Salam sejahtera kaum perempuan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Jumpa kembali dengan program YouTube PKP GPIB dalam program Lamp and Light. Hari ini kita akan melihat cerita tentang perempuan yang memberikan inspirasi kepada umat beriman lewat tokoh Deborah. Sebelum kita mendalaminya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk program yang membangun wawasan kami dari saat lepas saat. Hari ini kami mau belajar tentang tokoh perempuan yang bernama Deborah. Roh Kudus bantu kami untuk memahaminya dengan baik. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat bacaan Alkitab kita yang diambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di Hakim-Hakim 4, ayat 4 sampai dengan 9 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Nah, kaum perempuan GPIB, kita melihat tokoh Deborah. Deborah berkarya di luar rumah ketika budaya pada saat itu memposisikan kaum perempuan itu ada di ranah domestik dalam kehidupan keluarganya. Kaum perempuan pada masa itu mengurus anak, mengatur di dalam rumah, dan lain sebagainya. Urusan di luar rumah, urusan politik, urusan militer, urusan masyarakat, itu didominasi oleh kaum pria. Tetapi bacaan kita mengatakan berbeda. Deborah meninggalkan atau ada setiap saat di bawah pohon untuk menerima keluhan-keluhan orang, untuk memberikan nasihat kepada orang. Dikatakan dalam ayat 5 bacaan kita, dia katakan bahwa ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Jadi orang Israel pada masa lampau, jika dikatakan orang Israel, konotasinya selalu kaum pria. Berarti perempuan ini dicari oleh kaum pria supaya mereka boleh menyelesaikan persoalannya di dalam kehidupannya. Nah, ibu-ibu atau kaum perempuan, bisa kita melihat begini. Apa yang dilakukan Deborah adalah hal yang tidak lumrah dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Ketika kaum perempuan kebanyakan ada dalam rumah, Deborah justru ada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa Deborah melakukan hal tersebut? Deborah ada dalam posisi seperti itu
karena memang Allah mau memakainya untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Israel dalam posisinya sebagai hakim. Ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, kemudian selesai dengan masa tuntunan Yosua sebelum Israel dipimpin oleh kaum raja-raja, maka muncullah jabatan yang dijabat oleh para hakim. Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Ada 14 hakim-hakim di Israel, ada Samuel, ada Gibeon, ada Yefta, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari 14 hakim-hakim tersebut, hanya ada satu hakim perempuan yang bernama Deborah tersebut. Deborah itu mengandung arti madu lebah atau lebah madu. Nah, lebah madu ini menampakkan kualitasnya yang sangat luar biasa. Dia bergerak dengan visi yang kuat, bukan karena realita yang ada, tetapi dia bergerak mencapai visinya berdasarkan relasinya bersama dengan Tuhan. Jadi poin pertama yang bisa kita lihat dari Deborah itu adalah orang yang memegang firman Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang tidak biasanya dilakukan oleh kaum perempuan sezamannya. Nah, hal kedua, Ibu Bapak kaum perempuan, kalau kita melihat bacaan Alkitab ini juga dikatakan Deborah yang mengimani sabda Allah itu, dia memanggil Barak. Dia mengingatkan Barak akan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Barak adalah kaum pria, Barak adalah sosok yang sangat kuat. Dia seharusnya memimpin bangsa ini atau pasukannya untuk melawan musuhnya. Tetapi kepada Barak, setelah Deborah sampaikan apa yang menjadi tugasnya, Barak bukannya menyambut cepat-cepat, tetapi Barak justru berkata kepada Deborah, "Saya hanya akan pergi jika engkau pergi bersama-sama denganku." Padahal kalau kita perhatikan bacaan kita ini jelas sekali dikatakan dalam ayat 6 dan ayat 7. Pertama dikatakan bahwa ini Barak, kamu punya tanggung jawab yang harus kamu lakukan dari Tuhan. Dan untuk tanggung jawab itu, untuk melaksanakannya, Tuhan berjanji akan pergi bersama-sama denganmu. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kemenangan kepadamu. Tetapi sekali lagi Barak ternyata tidak berani untuk pergi seorang diri. Barak merasa Sisera dengan pasukannya sulit untuk dihadapinya seorang diri bersama dengan pasukannya. Itu sebabnya dia membutuhkan orang, membutuhkan Deborah untuk pergi bersama-sama dengannya. Menghadapi apa yang diucapkan oleh Barak, Deborah langsung mengatakan, "Ya, saya siap untuk pergi bersama-sama denganmu." Ayat 9 mengatakan, "Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Apa yang bisa kita lihat? Yang bisa kita katakan adalah seperti ini. Deborah, orang yang punya relasi yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Deborah yang selalu memegang firman Tuhan dan janji Tuhan. Ternyata dia merespon secara positif apa yang Tuhan ingin ia kerjakan dalam hidup. Dan perempuan yang seperti ini ternyata perempuan yang siap untuk memberikan pendampingan kepada siapa saja yang harus dan mau melakukan tugas yang Tuhan ingin dilakukannya. Nah, poin kedua yang bisa kita lihat, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kaum perempuan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, perempuan yang mengandalkan Tuhan, perempuan yang selalu membiarkan firman Tuhan menerangi hati,
pikiran dan langkah hidupnya, dia akan menjadi perempuan yang meresponi secara positif tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya, tanpa membiarkan risiko yang ada menghadangnya untuk mewujudkan apa yang Tuhan ingin ia kerjakan dalam hidup. Kalau dipikir-pikir, Deborah itu sebetulnya dia berhadapan dengan risiko yang sangat tinggi. Seandainya saja nubuat-nubuat yang disampaikannya sebagai nabi itu tidak terbukti, tentu saja umat Israel tidak menyukainya. Yang kedua, Sisera itu bukan musuh yang mudah untuk dihadapi. Dia punya risiko yang sangat besar ketika dia mengambil keputusan untuk berkata, "Ya, saya pergi bersama denganmu menghadapi Sisera." Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang memegang firman Tuhan, dia lebih meyakini kalau Tuhan berjalan bersama denganku, apapun kesulitan di depan, saya tidak akan mundur. Saya akan tetap maju karena sebelum saya ke sana, ternyata Tuhan sudah lebih dahulu pergi di sana. Nah, kaum perempuan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, belajar dari Deborah, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap membangun relasi bersama dengan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang bersinar terang di tengah-tengah kehidupan ini. Firman Tuhan yang tetap kita pegang, janji Tuhan yang kita genggam di dalam kehidupan ini, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah gentar di tengah-tengah realita kehidupan yang ada. Betapapun besarnya persoalan, besarnya risiko yang harus kita tanggung, selama Tuhan bersama kita, selama itulah kemenangan pasti ada di pihak kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Biarlah kami menjadi kaum perempuan yang terinspirasi oleh firman Tuhan, secara khusus kisah Deborah, supaya kami menjadi kaum perempuan yang semakin berani berkarya dalam hidup ini, semakin berani untuk mempersiapkan diri kami melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam hidup ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.